Semua anak-anak ini pingin mencapai hidup yang ideal, tetapi mereka harus sadar bahwa semakin tinggi mimpi kita, itu semakin berat harusnya perjuangannya kita. Back to the main topic ya, ngomongin Gen Z ini ya. Jadi kaitannya dengan bonus demografi yang celahnya semakin sempit tadi itu ya. Maka Pijar Foundation dengan teman-teman kan berupaya untuk mensupport teman-teman talenta muda ini ya. Ada milenial, ada Gen Z. Ya, kita fokus pada Gen Z ini. Okay. Kenapa kok Gen Z yang saya ingin fokuskan? Karena label terhadap Gen Z itu unik-unik dan konotasinya seringkali negatif. Ya, dibilang pengen serba instan, nggak mau susah, ya. Kemudian juga lembek, dikit-dikit healing gitu kan. Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang gimana cara ngebenerinnya, aku pengen tahu dulu pandangannya Mas Vero nih tentang Gen Z. Apakah ya mengamini apa yang disampaikan oleh kebanyakan orang stereotyping terkait Gen Z, termasuk yang Prof. Renald bilang strawberry generation itu, or maybe you have a different perspective tentang Gen Z? Nggak bisa dipungkiri bahwa generasi mereka ini lahir di era yang serba mudah, Mas. Zaman saya dulu, mau dapetin informasi harus ke perpustakaan, harus browsing, harus nanya orang. Saya mau nyari mentor aja harus nyari orangnya dan segala macam. Sekarang tuh kalau kita buka TikTok, kita buka Instagram, itu algoritma udah di-craft buat kita. Kita tuh udah makan kanan kiri banyak banget informasi, tetapi sepotong-potong. Akhirnya apa? Kita melihat suatu gambaran ideal dunia tuh harusnya kayak gimana tuh dapet, tetapi kita tidak dikasih lihat gimana cara menuju ke sana. Kebayang nggak? Jadi misalnya gini, kita selalu lihat misalnya Michael Tate, atau misalnya kita ngelihat siapa. Semua yang diceritakan tuh kisah suksesnya, betapa mereka punya Ferrari 5, mereka punya mansion di mana, dan segala macam. Semua pingin kayak begitu. Tapi yang lupa itu adalah bahwa menuju ke sana tuh ada darah dan air mata dan keringat loh. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang hilang menurut saya. Jadi mimpinya tetap terjaga, semua anak-anak ini pingin mencapai hidup yang ideal, tetapi mereka harus sadar bahwa semakin tinggi mimpi kita, itu semakin berat harusnya perjuangannya kita. Dan perjuangan itu benar-benar harus dimaknai bahwa akan ada stres di situ, akan ada kesedihan di situ, akan ada penolakan di situ. Dan namanya anak muda Gen Z kan ada istilah yang sering mereka ucapkan healing gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan healing, tetapi ketika healing itu terlalu sering dan terlalu mudah, artinya ada yang salah di situ. Maksudnya gini, bahwa kita harus diajarkan bahwa untuk hidup ini tuh kejam, bahwa hidup ini tuh nggak akan mudah untuk kita. Hidup ini tuh bakal ngasih kita tantangan-tantangan yang yang akan di luar kemampuan kita. Tapi kalau saya umpamakan, ibarat kita mau ujian lah, Mas, gitu kan. Kita mau naik kelas harus ujian kan. Ujian kan nggak enak ya. Ujian harus belajar, stres, harus begadang, dan segala macam, ya itulah hidup. Masalahnya ketika kita melihat ujian itu sebagai sesuatu yang menyiksa, dan akhirnya kita menggunakan healing sebagai excuse, and that's a problem. Dan saya tidak mengeneralisir Gen Z, tetapi yang saya harapkan dari teman-teman Gen Z ini adalah bahwa mereka menyadari semakin tinggi mimpi mereka, mereka harus siap dengan semakin kencangnya tekanan terhadap diri mereka sendiri. Dan mereka juga harus semakin tough. Karena mereka harus tahu bahwa yang namanya diamond atau berlian itu kan dibuat dari tekanan dan juga panas ya. Yaitu hukum alam kan. Artinya makin dikasih panas, makin dikasih tekanan, dan ternyata mereka bertahan, artinya kan mereka berliannya sebenarnya. Jangan sampai kita cuma pengen jadi berlian, tapi sebenarnya kita cuma jadi kaca. Gitu. Artinya Mas Vero mengamini lah ya, apa yang jadi stereotyping terhadap Gen Z itu ya. They need to do a lot of work. Baikin lagi ke tantangan bonus demografinya kita gitu ya. Kalau seandainya Gen Z kita ya tetap terus kayak gitu, apa hal yang akan terjadi untuk Indonesia di 2030 nantinya? Persaingan kita di 2030 itu ternyata tidak cuma sesama anak bangsa, tetapi juga sesama manusia di berbagai negara, tetapi juga sama mesin. Itu harus kita sadari. Ada pesaing baru namanya mesin ya? Mesin, pesaing barunya di situ. Artinya apa? Jangan manja, karena pekerjaan-pekerjaan yang seperti misalnya ya, sosial media aja, nulis caption gitu, sekarang udah bisa di-automate. Bikin gambar, sekarang udah bisa di-automate. Artinya apa?
kalau kita hanya bisanya itu-itu aja, the machine will take our job. Ya kan? Ini problemnya Mas yang paling mengerikan. Dan saya paling nggak bisa tidur kalau malam. Indonesia punya ratusan juta anak muda. 75% demografi kita anak muda. Mereka sekolah di SMA, SMK, mereka lulus dari universitas tujuannya apa sih? Pingin kerja kan? The problem adalah orangnya banyak, lapangan pekerjaan makin dikit. Kenapa? Perusahaan makin berhemat karena kondisi geopolitik global yang tidak menentu, dan AI itu bisa membuat pekerjaan itu diambil oleh mesin, dan mesin itu nggak pernah protes, nggak pernah sakit, nggak pernah cuti, dan nggak pernah demo. Artinya apa? Kalau saya jadi pengusaha, AI atau mesin adalah cara yang paling mudah untuk meningkatkan produktivitas dan juga cara yang paling mudah untuk menurunkan biaya. Artinya, ini lulusan yang ratusan juta ini dari sekolah-sekolah, institusi, dan juga akademi ini mau kemana? Gitu kan? Jadi itu yang paling mengerikan buat saya sih. Artinya adalah anak-anak Gen Z ini akan dihadapkan pada kenyataan bahwa, hey, jangan lagi berpikir jadi karyawan menurut saya. Karena pekerjaan-pekerjaan akan banyak diambil oleh mesin. Maka mereka harus switching ke entrepreneurship. Dan itu the real battle. Oke. Itu menarik entrepreneurship ya. Aku ingin bahas itu nanti agak belakang. Aku masih ngomongin Gen Z ini ya, stereotyping tadi. Itu stereotyping yang strawberry generation, yang tadi instan dan sebagainya, itu hanya Indonesia aja atau itu global phenomenon? I think it's a global phenomena. Karena kan drivernya kan teknologi dan informasi yang berlebih. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di mana-mana. Dan ketika informasi banyak, kita jadi ngerasa pinter banget. Kita ngerasa jadi expert banget. Padahal ilmunya masih cetek. Jadi generasi ini punya resiko, yaitu adalah merasa tahu banyak, tapi sebetulnya masih tahunya sedikit. Gitu. Tidak hanya di Indonesia. Gimana caranya ngebantu mereka nih, adik-adik kita ini, supaya mereka ready for battle nanti pada masanya ketika datang? Caranya adalah menunjukkan ke mereka betapa mengerikannya masa depan dan betapa jauhnya gap pengetahuan yang mereka punya dengan apa yang dimiliki oleh dunia nyata. Itu yang kita lakukan. Jadi kita sengaja nunjukin ke muka mereka bahwa, hey, dunia udah sampai sini loh. Kamu baru sampai sini. Dan kalau kamu tidak menutup gap ini, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Jadi orang mau berubah, Mas, kalau ada hope dan ada fear kan. Jadi hope-nya kita kasih, fear-nya kita tunjukin. Itu yang kita bisa lakukan di Pijar Foundation. Hope dan fear-nya kita tunjukin ke mereka. Hope and fear itu kan melahirkan motivasi ya. Jadi motivasi itu hanyalah sesuatu yang membuat mereka mau bergerak. Tapi mereka sampai ke sananya itu kan kita nggak tahu. Banyak variabel yang harus dimainkan. Ya. Salah satunya adalah ada enabler-nya apa enggak, lingkungannya tepat apa enggak, dikasih tools apa enggak, ada yang nge-guide apa enggak, kan kayak gitu ya pertanyaannya.